Kami dari kelompok Keutuhan Ciptaan. Di sini kami ingin menyampaikan video kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Mika Elizabeth Jespia Boru Pasaribu dengan NPM 221410168. Saya Agnes Dumaria Kamelia dengan NPM 221410-108. Saya Derisma Simarmata dengan NPM 2214-1021. Saya Sri Hulina Tarigan dengan NPM 2214-10-194. Keutuhan ciptaan diartikan sebagai suasana hidup yang diwarnai oleh kesatuan paduan yang menyeluruh dari semua ciptaan Tuhan. Hidup bersama di alam semesta sebagai saudara-saudari satu sama lain. Kata keadilan dalam Alkitab berasal dari istilah tesedek atau sedekah yang berarti lurus atau langsung. Kedua kata ini mengacu kepada standar etika dan moral, sehingga istilah keadilan dalam Alkitab selalu berkaitan dengan laku dan moral para hakim dalam menjalankan tugasnya. Umatnya harus jujur, tulus, dan benar di dalam kehidupan sehari-hari tanpa memihak dan menipu dalam bidang ekonomi. Ada 3 unsur yang selalu menonjol di dalam keadilan, yaitu etika, peradilan, dan teokratis, yang dimana unsur-unsur itu merupakan landasan kehidupan manusia. Apabila kehidupan individu atau kelompok berlandaskan ketiga unsur di atas, maka martabat dan wibawa manusia itu akan semakin tinggi dan terhormat. Tugas utama raja atau hakim adalah melaksanakan keadilan dalam persekutuan umatnya. Di dalam kepemimpinan mereka di pengadilan, mereka harus menonjolkan unsur teokratis, yaitu menghormati Allah. Hidup dan melayani berasaskan hormat kepada Allah, ditandai dengan sikap yang solider terhadap orang miskin. Keutuhan ciptaan menurut konsepsi Alkitab. Sesuai dengan kesaksian Alkitab, keutuhan ciptaan dipahami sebagai suatu bentuk ketergantungan manusia dengan lingkungannya. Seluruh ciptaan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Manusia ditempatkan Tuhan sebagai mahkota ciptaannya karena manusia lebih tinggi statusnya dari ciptaan yang lain dan mempunyai tanggung jawab khusus terhadap ciptaan yang lain. Tanggung jawab manusia ditandai dengan mengasihi seluruh ciptaan yang terdapat di sekitarnya. Tanggung jawab tersebut dilakukan manusia bukan saja karena manusia diciptakan sebagai mandataris Allah yang bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaan, tetapi tanggung jawab ini dilakukan karena manusia pada dasarnya hidup dalam ketergantungan dengan ciptaan lain. Itu berarti bahwa manusia hidup dalam ketergantungan dengan makhluk dan ciptaan lainnya. Karena itu, hubungan antara manusia dengan ciptaan lainnya merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Alkitab banyak ditemui aspek kesaksian penciptaan, yaitu Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yesaya 48 ayat 12-13. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Pemanfaatan botol plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dengan sisa botol plastik yang tidak terpakai lagi, kita bisa menggunakannya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti memanfaatkan sebuah botol plastik menjadi tempat penanaman bibit tumbuhan. Dengan pemanfaatan ini, kita dapat mengurangi limbah sampah plastik yang tidak dapat diurai oleh tanah.